Generasi wrestling itu udah banyak banget ya di WWE, dari The Rock, terus Roman Reigns, Randy Orton, wah udah banyak banget lah namanya generasi wrestling. Jadi udah nggak aneh eh, privilege wrestling gitu. Makanya di sini sekarang gue mau bahas tentang privilege-nya Rey Mysterio Junior atau Dominic Mysterio. Selamat datang di Bincang Wrestling. Jadi sebenarnya sih gue rada kesel sih sama si Dominic Mysterio ini, karena ya gue nonton wrestling dari Attitude Era. Kebayang gak sih lo nonton wrestling dari Attitude Era, terus ada tahun dimana si Dominic Mysterio ini masuk ke storyline-nya Eddie Guerrero dan Rey Mysterio tahun 2005 gitu. Mungkin lo yang di sini nonton wrestling sekarang gitu ya, harus nonton ulang di WWE Network gitu. Itu zaman si Dominicnya masih kecil gitu. Ya mungkin kayak dulu zamannya Edge masih kecil, atau siapa yang pernah masuk ke The Rock ya, kalau nggak salah The Rock juga pernah masuk ke TV deh. The Rock apa siapa ya, lupa gue siapa ya yang zaman itu. Gue jadi ngerti gitu perasaannya ada ini. Terus gue ngeliat kayak si Dominic Mysterio ini itu kayak privilege aja, langsung gitu dia masuk di main roster, nggak pakai NXT-an dulu. Dia belum pernah juga ngerasain independen kayak gimananya gitu. Ya udah gitu, kayak ya privilege sih, namanya orang privilege gimana sih. Nah, apakah gue setuju akan hal itu? Ya namanya orang punya privilege, namanya bapak lu namanya udah gede di wrestling kan, ya pasti ya ini kan, ya udah gitu mau ngomong apa. Tapi menurut gue ya, si Dominic Mysterio itu kalau dilihat-lihat lebih dalam, lebih baik gitu, kayaknya dia bagus juga sih untuk jadi profesional wrestler ke depannya gitu. Karena dari skill dia ya mirip wrestling apa pro wrestler sekarang gitu. Nggak karena kalau lu punya privilege tadi, lu bapak lu seorang profesional wrestler yang namanya udah besar, nggak serta merta lu jadi sukses gitu. Kita ambil contoh aja banyak banget kayak Rikishi atau siapa namanya, kakaknya Roman Reigns tuh, gue jadi lupa, Umaga sama Rossi Jamal, ya Rossi berarti ya, Rossi Jamal gitu. Mereka tuh datang dari keluarga wrestling. Si Umaga tuh berakhir dengan serangan jantung, dia juga dari keluarga wrestling. Terus Rossi juga karena serangan jantung, kakak kandung dari kakak kandung apa tiri ya, dari Roman Reigns. Terus dan karir mereka nggak kemana-mana gitu, nggak bagus juga. Terus ada kayak Saul Guerrero kalau nggak salah gue namanya, anaknya Eddie Guerrero dari istri yang lain, bukan dari Vicky. Itu juga karir di wrestling nggak bagus juga. Terus juga ada nama kayak anaknya Eric Bischoff tuh, siapa gue namanya, itu juga nggak kemana-mana karir wrestlingnya. Setidaknya kita berharap dia pengen kayak Shane McMahon, tapi nggak juga. Gue lupa siapa namanya anaknya Eric Bischoff tuh. Terus ada kayak Tamina Snuka, anaknya Jimmy Snuka, nggak kemana-mana juga dia. Misalnya kayak sekarang kan Tamina Snuka masih ada, tapi ya bukan jadi top wrestler top woman gitu kan. Ya udah, jadi dia sekedar ada gitu. Kayak Natalia juga menurut gue kayak dari generasi wrestler tapi yang biasa aja. Tyson Tom, suaminya siapa namanya ya, lupa gue. Terus banyak pro wrestler yang emang nggak sukses gitu, karena kita ngeliat cuma yang sukses doang, kayak The Rock, Randy Orton, Roman Reigns, itu sukses ya gitu. Nah, si Dominic Mysterio ini menurut gue dia di persimpangan jalan gitu, apa sukses apa enggak gitu. Karena sekarang dia masih pakai bapaknya kan sebagai storyline gitu. Kalau ke depannya nanti dia bakal bisa kayak gitu nggak, kalau misalnya Mysterio cabut gitu atau dia bisa berdiri sendiri nggak gitu kan. Itu yang susah sebenarnya kan. Sebenarnya kalau lu masuk ke independent scene dulu, lu masuk ke NXT dulu, itu kan bisa tahu lebih dalam lagi karakter lu kan, bukan serta merta lu dimasukin di pay per view satu segmen sama Brock Lesnar. Kayak dia kan waktu itu di Survivor Series satu segmen sama Brock Lesnar gitu, namanya jadi besar nggak juga kan. Kayak si Dominic Mysterio ini kayak dari segi ring skillnya sih masih so-so lah, masih biasa. Tapi lu tahu sendiri kan di WWE itu bukan cuma sekedar wrestling skill, tapi karakter juga. Nah, karakter dia tuh masih jadi kayak anak papi aja, anak kayak, lu pernah gak sih punya teman yang anak-anak orang kaya yang segala apapun yang dia pengen terus dia ada, kayak persis kayak gitu tuh.
sekalinya bapaknya udah nggak ada, terus dia kekayaannya udah mulai berkurang, jadi pusing dia nyari duit dari mana. Ini persis kayak Dominic Mysterio, kalau misalnya Rey Mysterio cabut dari WWE gitu atau cabut ke AEW, terus Dominic Mysterio dikontrak sama WWE, apakah masih tetap kayak gini atau berakhir jadi jobber kayak orang-orang lain gitu. Ini persis kayak anak-anak orang kaya gitu yang ya udah gitu, nggak bisa, nggak, kalau misalnya ini salahnya kalau misalnya ada anak-anak orang kaya yang bisa ngembangin privilege bapaknya jadi sesuatu yang wah ya bagus gitu. Si Dominic kayak contohnya kayak The Rock gitu. The Rock sih nggak dapet privilege amat sih ya, karena bapaknya juga Rocky Johnson gitu, nggak ini. Terus Randy Orton juga, Randy Orton lumayan lah. Ini siapa lagi ya, Roman Reigns kayak gitu kan, dia meskipun ada privilege dari keluarga wrestling, ada privilege dari keluarga wrestling, tetap aja bisa kan, bisa jadi seseorang gitu. Nah, ke depan gue sih kalau dari sudut pandang gue ya, menurut gue Dominic Mysterio akhir-akhirnya bakalan kayak, siapa sih saudaranya yang siapa namanya, lupa gue. Siapa namanya, gue lupa. Kayak dia, nah Dave Boy Smith Jr. Nah menurut gue si Dominic Mysterio ini bakal kayak Dave Boy Smith Jr. Dia kan pernah di WWE kan, jadi tag team champion, terus dipecat dan segala macamnya gitu. Dan menurut gue dia bakal kayak gitu sih ke depannya ya, karena ya udah karakternya kayak Dave Boy Smith, kurang apa sih, wrestling skillnya bagus, dari segi physically bagus, tapi nggak berakhir kemana-mana gitu, cuma nama Hart Foundation atau Dave Boy Smith, anaknya Dave Boy Smith aja, tapi udahnya nggak kemana-mana. Nah menurut gue si Dominic Mysterio kalau gini-gini terus sih dia bakalan terlena di situ dan bias itu, dan nggak jadi apa-apa gitu di WWE dan di wrestlingnya ya, karena ya udah dia cuma sekedar anaknya Rey Mysterio gitu, bukan professional wrestler, tapi ya cuma anaknya Rey Mysterio gitu. Nah itu aja dari gue deh. Kalau lu setuju lu bisa komen di bawah ya, dan lu bisa subscribe gue. Tiap Senin ada berita wrestling dan tiap Jumat ada bincang wrestling. Kita sampai ketemu di bincang wrestling minggu depan.